Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang modul 2 yang beranggotakan saya sendiri, Edoardo, Faisal Asrofi Aziz, dan Eja Prasetyo. Pada modul 2 ini memiliki judul switching converse. Apa itu switching converse? Eh, Modul ini tuh menjelaskan bagaimana layer 2 mengalihkan data terus-menerus. Setelah itu ada topik title dan topik objek. Yang pertama, frame forwarding. Ini menjelaskan bagaimana frame diteruskan dalam jaringan yang dialihkan. Selanjutnya ada switching domain. Ini bertujuan untuk membandingkan domain tabrakan dengan domain siaran. Selanjutnya pada 2.1.1 pada 21.1 ini switching in networking atau switching dalam jaringan. Nah, konsep switching dan forwarding frame bersifat universal dalam jaringan dan telekomunikasi. Berbagai jenis switch yang digunakan dalam LAN, WAN, dan jaringan telepon umum, seperti PSTN. Keputusan antar muka bagaimana sebuah switch meneruskan lalu lintas dibuat berdasarkan aliran lalu lintas tersebut. Ada dua istilah yang terkait dengan frame yang masuk dan keluar dari sebuah antarmuka. Itu ada dua. Yang pertama, ingress. Ini digunakan untuk menambahkan port tempat bingkai memasukkan perangkat. Yang kedua, egress digunakan untuk menambahkan port yang akan digunakan frame saat meninggalkan perangkat. Nah, LAN switch ini juga mengelola tabel yang direpresentasikan saat meneruskan lalu lintas melalui switch. Satu-satunya kecerdasan switch LAN adalah kemampuan menggunakan tabel untuk meneruskan lalu lintas. Switch LAN ini juga meneruskan lalu lintas berdasarkan port masuk dan alamat mesh. Tujuan dari frame Ethernet dengan switch LAN. Hanya ada satu tabel pengalihan utama yang menggambarkan hubungan ketat antara mesh dan port. Antara lain itu frame Ethernet dengan alamat tujuan tertentu selalu keluar dari port keluar yang sama. Terlepas dari itu, port yang masuk akan keluar dari port Ethernet. Selanjutnya pada gambar, nah pada gambar ini memberikan kita bagaimana gambar sederhana tentang bagian sebuah perangkat jaringan mengelola koneksi ke berbagai perangkat lain. Tabel port adalah alat yang sangat penting dalam proses ini. Selanjutnya pada 2.1.2, the switch made address table. Nah,
Pada the switch match address table ini terdiri dari switch dan sirkuit terpadu dan perangkat lunak yang menyertainya yang mengendalikan jalur data dalam melalui switch. Switch ini menggunakan alamat mesh tujuannya untuk mengarahkan komunikasi jaringan melalui switch keluar dari port yang sesuai menuju tujuan. Agar switch mengaruhi port mana yang digunakan untuk mengirimkan prime, switch harus terlebih dahulu mempelajari perangkat mana yang ada di setiap port. Saat switch mempelajari hubungan port dengan perangkat, switch membuat tabel yang disebut tabel alamat match. Tabel ini disimpan dalam memori yang dapat dialamatkan ke dalam CAM yang merupakan jenis memori khusus yang digunakan untuk aplikasi pencarian berkecepatan tinggi. Setelah itu ada LAN switch data min. Nah, LAN switch ini menentukan cara menangani prime data yang masuk dengan memelihara tabel match. Switch mengisi tabel alamat match-nya dengan mencatat alamat tersebut. Sumber dari setiap perangkat yang terhubung ke setiap portnya ini merujuk informasi dalam tabel alamat mesh untuk mengirimkan prime yang digunakan untuk perangkat tertentu keluar dari port yang telah ditetapkan untuk perangkat tersebut. Pada 213, the switch learn and forward method atau metode belajar dan meneruskan switch. Pada materi ini ada dua proses langkah yang dilakukan pada setiap frame Ethernet yang memasuki switch. Langkah pertama adalah memeriksa alamat MAC sumber. Setiap frame yang dimasukkan pada materi 213 itu pada materi 213 the switch layer on forward method atau metode belajar dan meneruskan switch. Dalam materi ini ada dua langkah pada setiap frame Ethernet yang memasuki switch. Langkah pertama, sumber. Setiap frame yang masuk ke switch untuk mendapatkan informasi baru yang perlu dipelajari. Hal ini dilakukan dengan memeriksa alamat MAC sumber, frame dan nomor port tempat frame masuk ke switch. Jika alamat MAC sumber tidak ada dalam tabel alamat MAC, maka alamat MAC dan nomor port masuk ditambahkan ke tabel. Yang kedua, jika alamat MAC sumber memang ada, Scalar memperbarui pengatur waktu penyegaran untuk entry tersebut. Secara default, sebagian besar Scalar Ethernet menyimpan entry dalam tabel selama 5 menit. Jika alamat MAC sumber memang ada dalam tabel tetapi pada port
yang berbeda-beda, scalar akan menganggap sebagian entry baru. Entry tersebut diganti menggunakan alamat mesh yang sama, tetapi dengan nomor port yang baru. Langkah kedua, uh, for X examining the destination mesh address atau memeriksa alamat tujuan. Jika alamat tujuan adalah alamat Unixcad, Scalar akan mencari kecocokan antara alamat mesh tujuan, bingkai, dan entry dalam tabel alamat mesh-nya. Nah, dan jika alamat mesh tujuan ada dalam tabel, maka frame akan diteruskan keluar dari port yang ditentukan. Jika alamat mesh tujuan tidak ada dalam tabel, maka akan meneruskan frame ke semua port kecuali port masuk. Ini disebut dengan Uniscat yang tidak diketahui. Jika alamat mesh tujuan adalah broadcast atau multicast, ini juga akan di frame ini juga akan dibanjiri ke semua port kecuali port masuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eja Prasetyo. Ja, Ja, nggak ada suaranya, Ja. Baik, terima kasih Saudara Edo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu pada poin 2.1.5 switching forwarding methods, yaitu metode penerusan pengalihan. Switch make layer 2 forwarding decisions very quickly. This is because of software on application-specific integrated circuits, or ASICs. ASICs reduce the frame handling time within the device and allow the device to manage an increased number of frames without degrading performance. Yaitu switch membuat keputusan penerusan layer 2 dengan sangat cepat. Hal ini dikarenakan adanya perangkat lunak pada application specific integrated circuit atau ASICS. ASICS ASICS mengurangi waktu penanganan frame dalam perangkat dan memungkinkan perangkat lunak untuk mengelola peningkatan jumlah frame tanpa menurunkan kinerja. Switch layer 2 menggunakan salah satu dari dua metode untuk mengganti frame. Yang pertama, store and forward switching. Metode ini membuat keputusan penerusan pada frame setelah menerima seluruh frame dan memeriksa frame untuk kesalahan menggunakan mekanisme pemeriksaan kesalahan matematis yang dikenal sebagai cyclic redundancy check. Store and forward switching adalah metode pengalihan LAN utama Cisco. Yang kedua, cut-through switching. Metode ini memulai proses penerusan setelah alamat
MAC tujuan atau MAC address dari frame masuk dan port keluar setelah ditentukan. Berikutnya pada poin 2.1.6 yaitu store and forward switching. Store and forward switching, as distinguished from cut-through switching, has the following two primary characteristics, yaitu store and forward switching yang dibedakan dari pengalihan langsung memiliki dua karakteristik utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, error checking. Setelah menerima seluruh frame pada port masuk, switch membandingkan nilai urutan pemeriksaan frame atau FCS. FCS ini di bidang terakhir pentagram dengan kalkulasi FCS-nya sendiri. FCS adalah proses pemeriksaan kesalahan yang membantu memastikan bahwa frame bebas dari kesalahan fisik dan tautan data. Jika frame bebas kesalahan, switch meneruskan frame tersebut. Jika tidak, frame akan dihentikan. Yang kedua ada automatic buffering. The ingress port buffering process used by store and forward switch provides the flexibility to support any mix of Ethernet speeds. For example, handling an incoming frame traveling into a 100 Mbps Ethernet port that must be sent out a 1 GPS interface would require using store and forward method. Proses penyanggaan port masuk yang digunakan oleh saklar simpan dan teruskan atau store and forward menyediakan fleksibilitas untuk mendukung campuran kecepatan Ethernet apapun. Misalnya, menangani bingkai masuk yang masuk ke port Ethernet 100 Mbps yang harus dikirim melalui antarmuka 1 GB akan memerlukan penggunaan metode store and forward ini. Saklar menyimpan seluruh bingkai dalam penyangga penghitung pemeriksaan FCS, meneruskannya ke penyangga port keluar, lalu mengirimkannya. Gambar berikut mengilustrasikan bagaimana proses penyimpanan dan penerusan membuat keputusan berdasarkan bingkai Ethernet. Di sini, byte adalah satu-satunya kata yang digunakan, atau di sini peralihan penyimpanan dan penerusan memerlukan penerimaan keseluruhan bingkai hingga sekitar 9.200 byte untuk bingkai yang besar sebelum keputusan penerusan dimuat. Lalu presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Faisal Asrofi Aziz. Gracias. Baik, terima kasih kepada Saudara Eza Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan poin 2.2.1 yaitu collision domains. The previous topic, you gained a better understanding of what a switch is and how its operator. This is topic diskusi how switch work, which edge other and which other device to eliminate collision and reduce network congestion.
The term collision and cohesion are used here in the same way that you use them in street traffic. Uh, Kumpulan saklar yang saling terhubung membentuk satu domain siaran. Hanya perangkat lapisan jaringan seperti router yang dapat membagi domain siaran lapisan dua. Bentar aja. Baik, terima kasih kepada Saudara Eja Prasetyo. Di sini saya akan mengerjakan poin 2.2.1 yaitu collision domain. The previous topic, you gained a better understanding of what a switch and how it operates. This is topic diskusi how switch work with each other and with other device to eliminate collision and reduce network congestion. The term collision and congestion are used here in the same way that you use them in street traffic. Pada topik sebelumnya, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa itu saklar, apa itu switch, dan bagaimana cara kerjanya. Untuk topik ini membahas bagaimana switch bekerja satu sama lain dan dengan perangkat lain untuk menghilangkan tabrakan dan mengurangi kemacetan jaringan. Istilah tabrakan dan kemacetan digunakan untuk dengan cara yang sama seperti menggunakan dalam lalu lintas. In legacy hub-based Ethernet segment, network device completed over the shared medium. The network segment that share the same bandwidth between devices are as collision domain. When two or more devices within the same collision domain try to communicate at the same time, collision will occur. Dalam segmen internet berbasis hub-based, perangkat jaringan bersaing untuk mendapatkan media bersama segmen jaringan yang berbagi bandwidth yang sama antar perangkat dikenal sebagai domain tabrakan. Ketika dua atau lebih perangkat dalam domain tabrakan yang sama mencoba berkomunikasi pada waktu yang sama, tabrakan akan terjadi. If an Ethernet switch port is operating in half duplex, a segment is it is one collision domain. There are no collision when switch ports are operating in full duplex. However, there could be a collision domain if a switch port is operating in half duplex. Pada port saklar internet beroperasi dalam setengah duplex. Setiap segmen berada dalam domain tabrakannya sendiri. Tidak ada tabrakan ketika port saklar beroperasi dalam duplex penuh. Namun, mungkin ada domain tabrakan jika port saklar beroperasi dalam half duplex. By default, Ethernet switch port will auto-negotiate full duplex when the adjacent device can also operating in full duplex. If a switch port is connected to a device operating in half duplex, such as a legacy hub, then the switch port will operating in half duplex. In the case of a duplex, the switch port will be part of a collision domain. Secara default, port saklar internet akan melakukan negosiasi otomatis full duplex ketika perangkat yang berdekatan juga dapat beroperasi dalam full duplex.
Jika port saklar terhubung ke perangkat yang beroperasi dalam setengah duplex seperti hub barisan, maka port switch akan beroperasi dalam setengah duplex. Dalam kasus hal duplex ini, port switch akan menjadi bagian dari domain tabrakan. So in the figure, full duplex is quotient device have a capability along with the high common bandwidth. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, full duplex. Udah langsung aja ke bawah aja, scroll. Collection of interconnect diff switch from a single. Pada poin 2.2.2 ini yaitu broadcast domain. A collection of interconnect switch from a single broadcast domain. Only a network layer device such as a router can divide a layer to broadcast domain. Route are used to segment broadcast domain, but will also segment a collection domain. Kumpulan switch yang saling terhubung membentuk satu domain siaran hanya perangkat lapisan jaringan, seperti router yang dapat membagi domain siaran lapisan 2. Router digunakan untuk mengelompokkan domain siaran, tetapi juga akan mengelompokkan domain tabrakan. When a device and layer 2 broadcast, the destination MAC address in the frame is set to all binary ones. Ketika sebuah perangkat mengirimkan siaran layer 2, alamat MAC tujuan dalam bingkai diatur ke semua binar. The layer 2 broadcast domain is referred to as the MAC broadcast domain. Domain siaran layer 2 disebut sebagai domain siaran MAC. The MAC broadcast domain consists of all devices on the LAN that receive broadcast frame from a host. Domain siaran MAC terdiri dari semua perangkat di LAN yang menerima broadcast click play in the figure to see in the first half of the animation. Pada gambar di bawah yaitu animasi antara switch ke switch lainnya. Itu when a switch receive a broadcast frame, it will forward the frame out edge of the port. Ketika sebuah saklar menerima bingkai siaran, ia meneruskan bingkai ke setiap portnya. Except the ingress port where the broadcast frame was received is device connection to the switch receive a copy of the broadcast frame and process it. Setiap perangkat yang terhubung ke saklar menerima salinan bingkai siaran dan memprosesnya. Broadcasts are sometimes necessary for intelligent locating of other device and network service. Siaran terkadang diperlukan untuk menemukan perangkat dan layanan jaringan lainnya pada awalnya, but they also reduce network efficiency. Tetapi juga mengurangi efisien jaringan. Network bandwidth is used to propagate the broadcast traffic. Too many broadcasts and a heavy traffic load on a network can result in congestion which slow down network performance. Bandwidth jaringan digunakan untuk menyebarkan lalu lintas siaran. Terlalu banyak siaran dan beban lalu lintas yang berat pada jaringan dapat mengakibatkan kemacetan yang memperlambat kinerja jaringan. When two switches are connected together, ketika dua saklar terhubung bersama, the broadcast domain is
increased seperti yang terlihat pada pengaruh kedua animasi yang di atas. As in the second half of the animation, in this case, broadcast frame is forward to all connection port and switch switch 1 is connected to switch 2. The frame is then also propagates to all device connection to switch 2. Dalam hal ini, broadcast akan diteruskan ke semua port yang terhubung pada saklar switch pertama. Switch pertama terhubung ke switch kedua. Broadcast kemudian juga disebarkan ke semua perangkat yang terhubung ke saklar switch 2. Next. Untuk poin ketiga itu untuk poin selanjutnya itu ada 2.2.3 Elevate Network Connection. LAN switch have a special characteristic that help them elevate network connection. By default, saklar LAN memiliki karakteristik khusus yang membantu mereka mengurangi kecepatan jaringan. Secara default, interconnect switch port attempt to establish a link in full duplex. Port saklar yang saling berhubungan mencoba untuk membuat tautan dalam duplex penuh, sehingga menghilangkan domain tabrakan. As a full duplex switch provide the full bandwidth to the device or device that are connection to that port. Full duplex connection have dramatically increased LAN network performance and are required for 1 Gbps internet speed and higher. Setiap port full duplex dari switch menyediakan bandwidth penuh ke perangkat atau perangkat yang terhubung ke port tersebut. Koneksi full duplex telah secara dramatis meningkatkan jaringan LAN dan diperlukan untuk kemacetan internet 1 Gbps dan lebih tinggi. Switch interconnect LAN segment use MAC address table to determine egress port and can lessen or limited collision interlay. Characteristic switch that elevate network connection include the following. Beralih hubungan segmen LAN menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port keluar dan dapat mengurangi atau menghilangkan tabrakan sepenuhnya. Pada karakteristik saklar yang mengurangi kemacetan jaringan meliputi hal-hal berikut. Number one, di sini fast port speed. Internet switch port speed vary by model and purpose. For instance, for access layer characteristic of a switch, the affiliated network connection include the following. Untuk karakteristik dengan switch the network connection include sebagai berikut. Yang untuk number one itu fast port speed, yaitu kecepatan port cepat. Internet switch port speed vary by model and purpose. For instance, most access layer switch support 100 Mbps and 1 Gbps port speed. Kecepatan port saklar switch internet bervariasi berdasarkan model dan tujuan. Misalnya, sebagaimana besar saklar switch lapisan akses mendukung kecepatan port 100 Mbps dan 1 Gbps. Switch lapisan distribusi mendukung kecepatan port 100 Mbps, 1 Mbps dan 10 Gbps, dan saklar lapisan inti dan pusat data dapat mendukung kecepatan port 100 Gbps.
Switch with faster port speed cost more but can reduce congestion. Switch dengan kecepatan port yang lebih cepat, harganya lebih mahal tetapi dapat mengurangi kemacetan. Fast internet. Fast internet. Nomor 2 yaitu fast internal switching atau pengalihan internal yang cepat. Switch use fast internal bus or share memory to provide high performance. Yaitu switch menggunakan bus internal yang cepat atau memori bersama untuk memberikan kinerja tinggi. Number 3 itu ada large frame buffer atau penjaga bingkai besar. Switch use a large memory buffer to temporarily store more recessive frame before having to start dropping them. This is enable ingress traffic from a faster port ATG 1 GBs to be forward to a slower ETTG 100 Mbps egress port without losing frame. Pengalih menggunakan penjaga memori besar untuk menyimpan sementara lebih banyak bingkai yang diterima sebelum harus memulai menjatuhkannya. Hal ini memungkinkan lalu lintas masuk dari port yang lebih cepat, misalnya 1 Gbps untuk diteruskan ke port keluar yang lebih lambat, misalnya 100 Mbps tanpa kehilangan bingkai losing frames. Number 4 itu ada high port destination atau kepadatan port yang tinggi. A high port destination switch lower overall cost because it reduces the number of switch required. For instance, if simultaneous access port were required, it will be less expensive to buy to 48 port switch instead of for 24 port switch. High port destination switch also help keep traffic local, which help avoid the congestion. Pada switch tersebut, kepadatan port yang tinggi menurunkan biaya keseluruhan karena mengurangi jumlah switch yang dibutuhkan. Misalnya jika 96 port diakses diperlukan, akan lebih murah untuk membeli 2 switch 84 port daripada 4 saklar 24 port. Saklar kepadatan port yang tinggi juga membantu menjaga lalu lintas tetap lokal yang membantu mengurangi kemacetan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, persilakan untuk yang ingin bertanya terlebih dahulu. Baik, saya ingin tanya, apa perbedaan antara sirkuit switching dan paket switching? Sekian, terima kasih. Perbedaan apa tadi? Perbedaan antara sirkuit switching dan paket switching. Baik, saya akan menjawabnya. Perbedaan antara sirkuit switching dan paket switching itu ada pada caranya, yaitu cara pengiriman datanya. Pada sirkuit switching itu jalur khusus atau sirkuit dibentuk dengan antara pengirim dan penerima. Sebelumnya maaf saya ulangi.
Perbedaan utama antara sirkuit switching dan paket switching adalah pada cara pengiriman data. Pada sirkuit switching, jalur khusus atau sirkuit dibentuk antara pengirim dan penerima sebelum data dikirimkan. Jalur ini digunakan secara eksklusif selama sesi komunikasi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana? Baik, terima kasih Saudara Edo. Jawabannya bisa saya pahami. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, apa, kepada Saudara Faisal, apakah ingin bertanya terlebih dahulu? Mungkin tidak. Baik, di sini saya akan bertanya kepada anggota kelompok saya, apa yang dimaksud dengan switching dalam jaringan komputer? Baik, saya akan menjawab. Boleh diulangin untuk pertanyaan Dok, Saudara Edo? Untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan switch squeezing dalam jaringan komputer? Untuk switching dalam jaringan komputer, yaitu adalah proses pengalihan data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya di dalam jaringan. Proses ini mungkin memungkinkan data untuk dikirimkan ke perangkat tujuan yang benar melalui jalur yang paling efisien. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami kepada Saudara Edo? Baik, bisa saya pahami dengan baik. Terima kasih kepada Faisal. Selanjutnya, mungkin Eja Prasetyo ingin bertanya. Oh, Sudah untuk cukup. pertanyaan Cukup. selanjutnya yang belum bertanya, Faisal Asrofi ya. Ya, sepertinya dia tidak ada Oke. pertanyaan dan boleh ditutup saja untuk presentasi kali ini. Baik, untuk presentasi ini, jika ada salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bala